Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan RPPH dan modul pembelajaran online PAUD yang disusun berdasarkan pembelajaran di TKIT Taat Insan Mulia. Tema yang diangkat adalah diriku, teman, dan budayaku. Dengan fokus pada pengenalan diri, teman sebaya, serta budaya Jawa melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Untuk latar belakang, RPPH ini disusun berdasarkan hasil observasi pembelajaran di TKIT Taat Insan Mulia Yogyakarta. Pembelajaran menekankan kegiatan yang terarah, menarik, ramah anak, serta memadukan nilai-nilai Islam dengan pengenalan budaya lokal. Kegiatan belajar juga disusun agar sesuai dengan pola full day dan sentra yang variatif. Untuk identitas RPPH ada nama satuan pendidikan TKIT Taat Insan Mulia, kelompok usianya B 5-6 tahun, semester atau minggu, menyesuaikan jadwal sekolah, temanya diriku dan budayaku, subtema aku, teman, dan budaya Jawa. Model pembelajarannya menggunakan model pembelajaran sentra. Untuk alokasi waktu menggunakan 1 hari. Jadi identitas ini menunjukkan bahwa RPPH dirancang untuk kelas TKB dengan fokus pada tema diri, pertemanan, dan budaya Jawa. Format sentra dipilih agar anak dapat belajar melalui pengalaman langsung dalam kelompok kecil. Tujuan pembelajaran, anak diharapkan mampu mengenal diri sendiri dan teman sebaya secara positif, menunjukkan sikap religius, sopan, dan kerjasama, melakukan kegiatan motorik halus melalui karya seni atau balok. Yang keempat ada mengenal budaya lokal Jawa melalui permainan dan eksplorasi. Yang terakhir, menyampaikan pengalaman sederhana dengan bahasa sendiri. Jadi tujuan pembelajaran difokuskan pada perkembangan anak secara menyeluruh, bukan hanya pada hasil karya, tapi anak juga dapat diharapkan aktif, dapat percaya diri, dan mampu berinteraksi baik dengan teman maupun guru. Capaian perkembangan. Ada nilai agama dan budi pekerti, sosial emosional, fisik motorik, bahasa, seni, dan kognitif. Jadi 6 aspek perkembangan ini menjadi dasar utama dalam kegiatan pembelajaran anak di usia dini. Setiap aktivitas di sentra disusun agar dapat mendukung lebih dari satu aspek perkembangan sekaligus. Slide selanjutnya ada materi pembelajaran, yaitu materi yang digunakan meliputi salam dan doa, senam ringan dan baca Pancasila, kegiatan kolase batik, pengenalan wayang dan gamelan, bermain peran, eksplorasi bahan alam, dan bercerita pengalaman. Jadi materi ini dipilih agar anak memperoleh pengalaman belajar yang beragam dan menyenangkan, sehingga anak tidak mudah bosan. Untuk media dan alatnya, media yang digunakan antara lain ada kertas warna, lem dan gunting yang aman, serta balok, ada daun kering, batu kecil, kain batik, gambar wayang, alat musik sederhana, proyektor atau ponsel untuk media digital. Jadi media ini mendukung pembelajaran yang konkret dan menarik bagi anak. Untuk kegiatan pembukaan meliputi
Diawali dengan salam dan doa, lalu dilanjutkan dengan menanyakan kabar anak pada hari ini. Absensi siswa, senam ringan, membaca Pancasila, dan pengenalan tema pembelajaran hari itu. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk membangun suasana belajar yang positif dan menyenangkan. Kegiatan inti sentra 1 di sentra seni kreativitas. Jadi pada sentra seni ini, anak itu dapat membuat kolase batik sederhana dari potongan kertas warna. Anak juga dapat memilih warna sendiri sesuai imajinasi. Anak menempel potongan kertas pada pola yang tersedia, dan guru mendampingi dan memberi contoh jika diperlukan. Jadi ketersediaan guru di sini berperan sebagai pendamping selama kegiatan berlangsung. Jadi anak-anak tetap dalam pengawasan yang aman selama ada bu guru. Kegiatan sentra 2 yaitu sentra budaya. Dalam sentra budaya ini anak diperkenalkan pada wayang dan gamelan. Jadi guru memperkenalkan bunyi alat musik tradisional, kemudian anak dapat menirukan irama sederhana dan menceritakan apa yang mereka amati dari gambar yang ditampilkan. Kegiatan sentra main peran. Jadi anak melakukan permainan peran sebagai anggota keluarga, seperti ketika dia di rumah, teman atau penjual pembeli sederhana. Melalui kegiatan ini, anak bisa belajar tentang sopan santun, kerjasama, berbagi, dan serta kemampuan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Selanjutnya ada kegiatan sentra bahan alam. Pada sentra bahan alam ini, anak mengamati daun, batu, atau pasir. Mereka juga mengelompokkan benda berdasarkan warna, bentuk, atau ukuran. Kegiatan ini membantu kepekaan dan perkembangan kemampuan berpikir sederhana pada anak. Di sini ada kegiatan penutup. Jadi di akhir pembelajaran itu anak diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman bermainnya pada hari itu. Guru juga memberi penguatan terhadap perilaku positif yang muncul selama kegiatan. Jadi selama kegiatan itu bu guru itu dapat memberi masukan-masukan yang baik pada anak. Kemudian ditutup dengan doa dan pemberian reward kecil, karena ketika bu guru bertanya kepada salah satu murid dan murid itu bisa menjawab dengan baik, maka bu guru itu akan memberi kayak sebuah hadiah kecil gitu untuk anak tersebut, dan itu dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Yang selanjutnya ada penilaian. Jadi penilaian dilakukan melalui observasi sikap, catatan anekdot, hasil karya anak, dan unjuk kerja. Jadi dengan cara ini guru dapat melihat perkembangan anak secara menyeluruh selama proses pembelajaran. Indikator perkembangan. Indikator yang diamati meliputi sikap religius, kemandirian, kemampuan bekerja sama, keterampilan bahasa, lisan, motorik halus, kemampuan kognitif, serta apresiasi terhadap seni. Untuk selanjutnya ada bahan pembelajaran online. Untuk pembelajaran daring digunakan video pembuka berisi salam, doa, dan lagu anak. Selain itu, terdapat slide bergambar aktivitas praktik di rumah, serta pertanyaan refleksi yang membantu anak memahami materi dengan lebih baik. Selanjutnya ada penyesuaian untuk sekolah. Jadi RPPH ini disesuaikan dengan karakteristik TKIT Taat Insan Mulia, yaitu yang menekankan pembiasaan Islami, pembelajaran sentra, pengenalan budaya Jawa, dan kegiatan bervariasi sehingga anak itu tetap aktif dan tidak mudah bosan.
Untuk yang terakhir, ini adalah penutup. Jadi demikian pemaparan mengenai RPPH dan modul pembelajaran online PAUD dengan tema diriku, teman, dan budayaku. Semoga dapat menjadi contoh pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak usia dini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.